bahagia kerabat desa Indonesia, tanpa terasa sudah ketemu hari Sabtu lagi. Hari keluarga mestinya, tapi kita melakukan kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah berkenan menyiapkan waktunya untuk teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penataan desa, bagaimana pemetaan dan seterusnya, karena memang beberapa yang kita temukan peta batas desa ini mungkin di beberapa daerah masih menjadi masalah atau mungkin batas-batasnya belum ditentukan dan seterusnya. Dan saya melihat ini responnya luar biasa, teman-teman dari banyak daerah bergabung, sepertinya menunggu-nunggu apa yang bisa di-share dari Bu Ayu malam hari ini. Silakan Bu Ayu. Halo. Oke, ya udah masuk. Sudah, oke. Ya, mohon maaf Pak Suryo dan teman-teman kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam minggu nih Pak Koco. Selamat nih, mengganggu malam minggu keluarga, Bu. Iya, kebetulan saya memang bawa keluarga saya di malam ini. Lagi nongkrong di coffee shop ini, Pak. Oh gitu, Iya, selamat malam minggu kerabat TV Desa di seluruh Indonesia. Mohon maaf atas keterlambatan waktu kita untuk bergabung dalam malam mingguan bersama Kemendagri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Koco. Iya, amin, amin. Ya, amin, amin. Ya. Dan karena ini adalah Sabtu malam, ya, malam minggu, malam tempatnya kita bersantai-santai, waktunya bersantai-santai. Jadi kita coba untuk membicarakan tema malam ini dengan juga santai ya Pak Koco ya. Oh iya, selalu santai kalau malam minggu. Iya, walaupun sebenarnya tema yang akan kita bicarakan malam ini termasuk cukup serius Bapak. Betul, iya. Iya, teman-teman kerabat TV Desa, pada malam hari ini kami ingin mengajak teman-teman kerabat desa untuk berbincang-bincang ya terkait dengan tema malam hari ini, yaitu menata desa melalui penataan desa dan penyelesaian peta batas desa. Jadi ada dua variabel utama yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu penataan desa dan penyelesaian peta batas desa. Ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Beberapa mungkin sudah kenal. Saya Ayu Firman, Kasubdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa. Ya, saya hadir bersama teman-teman Subdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa. Di sini nanti ada Pak Wira, ada Pak Zen, ada Bu Friska, ada Mas Rizky yang bergabung juga menyimak Zoom pada malam hari ini. Oke. Ya, kerabat TV Desa yang rajin mengikuti acara malam mingguan Kemendagri selama ini, ya, kalau saya menyimak, saya juga termasuk penikmat setia malam mingguan desa. Ya. Selama ini tema malam mingguan kita itu lebih banyak membahas hal-hal yang langsung bersentuhan dengan perangkat desa, kepala desa maupun BPD ya. Namun untuk malam hari ini tema yang akan kita perbincangkan sangat erat kaitannya dengan teman-teman di provinsi, teman-teman di kabupaten, termasuk teman-teman di pusat juga, dan tentunya teman-teman desa, Pak. Ya, perannya semuanya sama, ya, sama pentingnya. Nah, semua level pemerintahan memiliki peran dalam hal penataan desa maupun penyelesaian peta batas desa. Di akhir obrolan malam mingguan kita nanti, kami berharap adanya pemahaman yang sama bagaimana menata desa dalam konteks penataan desa dan pemahaman bagaimana kita semua semangat untuk menyelesaikan peta batas desa. Teman-teman kerabat desa, kita sudah melihat ya, teman-teman desa juga sudah langsung merasakan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap desa yang ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya. Namun pada regulasi ini dalam Undang-Undang Desa ini sangat tersirat komitmen pemerintah yang sangat kuat
untuk menjadikan desa sebagai unit pemerintahan yang maju, mandiri, sejahtera, serta demokratis. Adapun semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Desa ini salah satunya adalah pemerintah daerah diberikan kewenangan, ya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penataan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa yang secara teknis mengatur mekanisme penataan desa. Jika kita cermati Pak Koco dan teman-teman semua, Undang-Undang Desa mengatur penataan desa dalam klausul yang sangat rinci, ya. Persyaratan dan mekanisme pembentukan desa diperketat dengan tujuan agar pemekaran desa lebih terkontrol, ya. Oke. Penataan desa dalam Undang-Undang Desa ini dicantumkan dalam bab 3 dan dari 11 bab yang ada, tolong share screen. Dalam 11 dalam bab 3 ini ada 11 pasal yang mengatur khusus tentang penataan desa yang terdiri dari beberapa subtema. Di antaranya adalah pertama, pemerintah sebagai subjek penataan desa. Kemudian kedua adalah evaluasi sebagai basis penataan desa. Yang ketiga, tujuan penataan desa. Kemudian yang keempat, ruang lingkup penataan desa. Dan kelima, prasyarat dalam penataan desa, serta nomor 6 adalah mekanisme penataan desa. Saya akan coba gambarkan secara singkat terkait masing-masing subtema yang saya sebutkan tadi. Secara rinci, teman-teman bisa membaca Permendagri 1 2017 tentang penataan desa. Yang pertama adalah pemerintah sebagai subjek penataan desa. Jika kita perhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme penataan desa dalam Permendagri 1 tahun 2017 tentang penataan desa, pada pasal 4 dinyatakan bahwa penataan desa menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menjadi subjek penataan desa. Namun walaupun pemerintah itu memiliki otoritas untuk melakukan penataan desa, namun otoritasnya itu tidak bersifat mutlak, ya, tidak bersifat mutlak, tetapi terikat pada syarat-syarat, ya, terikat pada syarat-syarat serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Prakasa penataan desa yang berasal dari provinsi maupun kabupaten dapat ditolak oleh masyarakat jika hasil musyawarah desa tidak menyetujui terhadap rencana penataan desa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sebagai basis penataan desa. Dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri 1 2017 menyatakan bahwa proses penataan desa didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan pemerintahan desa. Ya, jadi evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pemerintahan desa dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan desa yang maju, desa yang mandiri, desa yang sejahtera. Hasil evaluasi yang diperoleh digunakan sebagai input dalam melakukan penataan desa. Selain evaluasi tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat ditambah juga instrumen lain dalam melakukan evaluasi ini, yaitu misalkan Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi tingkat perkembangan desa, ataupun Permendagri 12 2007 tentang profil desa dan kelurahan. Ya, kami bersaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebelum melakukan penataan desa, ya. Sebelum melakukan penataan desa, lakukan dulu evaluasi terhadap keseluruhan desa dan kelurahan yang ada di wilayah masing-masing. Ya, dari hasil evaluasi tersebut, nanti akan terpetakan masing-masing kondisi desa untuk kemudian menjadi dasar pemerintah provinsi dan kabupaten kota mengambil langkah-langkah dalam menata di wilayahnya. Pak Koco, beberapa waktu lalu kami diundang untuk menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat terkait dengan penataan dan penyelesaian peta batas desa.
Kami melalui forum ini juga mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang menyusun Grand Design penataan desa di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami berharap output dari evaluasi tersebut dapat memetakan desa-desa yang mana yang akan misalkan dimekarkan, digabungkan, dihapus, atau mungkin ada desa-desa yang akan berubah statusnya dari desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, atau desa menjadi desa adat, dan sebagainya. Output yang dihasilkan dari proses penyusunan Grand Design ini tidak hanya terkonsentrasi pada pemekaran desa saja, namun juga dapat memetakan persoalan dan potensi yang ada di lapangan. Dapat mengklasterkan dalam tematik-tematik desa dan tipologi desa. Jika semua kondisi desa sudah terpetakan dengan baik, tentunya treatment untuk kemajuan desa akan lebih terarah dan tepat sasaran. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan tujuan penataan desa, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hasil evaluasi yang dilakukan akan sangat menentukan arah penataan desa yang dilakukan. Dalam Undang-Undang Desa maupun Permendagri 1 tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan penataan desa itu ada 5, Pak. Yang pertama adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan daya saing desa. Nah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sebagai subjek penataan desa perlu memperhatikan dengan cermat tujuan tersebut. Karena apa? Karena akan menjadi arah dalam proses penataan desa yang akan dilakukan. Ya. Pemrakarsa penataan atau subjek penataan desa ini dapat melakukan kajian terhadap dampak dari proses penataan desa yang dilakukan. Pemrakarsa semestinya dapat merumuskan argumentasi yang meyakinkan, ya, argumen bahwa dengan adanya penataan maka akan terwujud efektivitas pelayanan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing desa. Namun Pak Koco, selama kami bertugas di menangani penataan desa ini, berkaca pada pengalaman kami selama ini, para pemrakarsa pemekaran desa selalu berargumen bahwa pemekaran dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Namun, sayangnya argumentasi yang diberikan dan data-data yang diberikan suka tidak mendukung, Pak. Tidak mendukung dan tidak relevan untuk mencapai tujuan dimaksud. Ya. Kemudian terkait penataan desa, terdapat 5 ruang lingkup penataan desa, ya. Dalam pasal 7 ayat 4 disebutkan bahwa ruang lingkup penataan desa itu ada 5. Yang pertama adalah pembentukan desa, ya. Kemudian penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status desa, dan penetapan desa. Nah, pemaknaan dari pembentukan desa itu adalah tindakan untuk mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada. Salah satunya bentuknya adalah pemekaran desa, itu ada pembentukan desa. Kemudian ada juga penghapusan desa, misalkan akibat dari bencana alam, ya, atau misalkan ada kepentingan nasional strategis yang harus menyebabkan berdampak pada dihapusnya desa, hilangnya desa, ya. Kemudian ada bentuknya penggabungan desa, 2 desa atau lebih dapat digabungkan atas kesepakatan masyarakat desa dan pemerintah desa. Kemudian yang keempat ada perubahan status desa. Perubahan status desa ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, desa menjadi desa adat menjadi desa, seperti itu. Kemudian terakhir itu penetapan desa. Ya. Penetapan desa ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah diberikan ruang, ya, setelah lahirnya Undang-Undang Desa, pemerintah daerah itu diberikan ruang untuk menetapkan kembali status desa di wilayahnya, ya, apakah merupakan desa administrasi atau merupakan desa adat.
ya. Jadi dibukakan ruang untuk pengakuan pemerintah terhadap eksistensi nilai-nilai adat yang masih hidup di seluruh Indonesia. Kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar bulan November ya, terkait dengan penetapan desa dan desa adat dalam rangka menata kembali status desa dan desa adat ya, dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah desa. Jadi sebenarnya setelah lahirnya Undang-Undang Desa, seluruh daerah itu seharusnya melakukan pemetaan, mana menginventarisir lagi mana yang merupakan desa adat, mana merupakan desa dinas, kemudian itu dipedakan ya. Namun sayangnya pemahaman ini sepertinya masih belum mungkin dari kami pusat juga mungkin kurang kurang mensosialisasikan atau bagaimana, sehingga penetapan desa tersebut masih sangat minim dilakukan di daerah ya. Kemudian kita beranjak ke nomor 5, syarat dalam penataan desa. Dalam dalam Permendagri 1/2017 itu disampaikan bahwa ada beberapa syarat mengikat dalam hal pengajuan usulan pembentukan desa kepada Menteri Dalam Negeri. Ini terkait dengan pembentukan desa ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah batas usia minimal desa induk, yaitu 5 tahun ya. Kemudian ada syarat jumlah penduduk minimal ya. Di Sumatera berapa, di Jawa berapa, sampai di Papua berapa, itu ada syarat jumlah minimal penduduk jika membentuk suatu desa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa yang ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Ya. Kemudian memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam hal penyediaan dana operasional, siltap, tunjangan, dan lain-lain ketika desa itu terbentuk. Nah, dan syarat-syarat ketentuan lainnya ada tercantum di dalam Permendagri 1 tahun 2017. Ya, begitu juga dengan mekanisme penataan desa, bagaimana alur pembentukan, penghapusan, penggabungan, itu nanti kalau kita sampaikan di sini akan panjang sekali Pak Koco. Jadi nanti bisa dipelajari, bisa dibaca di dalam Permendagri 1 2017. Materinya nanti bisa di-share ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Kita punya materinya, alur-alurnya nanti mungkin setelah ini kami bisa share Bapak untuk alur-alur, bagan alurnya ya. Ya. Oke, kerabat desa sambil menunggu terkonek kembali dengan Ibu Ayu, kita coba jeda sesaat dan saya sampaikan kepada kerabat desa yang mengikuti di Zoom meeting ini bisa langsung mengirimkan chat ke saya atau kemudian bisa resen. Ini sepertinya Bu Ayu sudah bergabung lagi. Bu Ayu bisa dilanjut? Sudah. Ya maaf. Ini sinyal di sini kurang baik ternyata. Kemudian Pak, terkait dengan penataan desa, saat ini perlu kami informasikan bahwa sudah banyak daerah yang mengajukan proses penataan desa kepada Kementerian Dalam Negeri. Kami mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman daerah dan desa agar mempertimbangkan baik-baik ketika khususnya akan memekarkan desa. Mungkin saja, bukan pemekaran desa yang menjadi satu-satunya solusi untuk mendekatkan pelayanan. Namun mungkin diperlukan inovasi terobosan ya dari desa maupun daerah ya untuk mendekatkan pelayanan tersebut. Karena pemekaran desa ini tentunya akan sangat berdampak kepada APBN maupun APBD. Walaupun pemekaran itu tidak dilarang ya Pak ya, tapi perlu untuk dipertimbangkan benar-benar sebelum melakukan proses pemekaran ini. Terkait dengan penataan desa, nanti Pak Wira bisa menjelaskan lebih detail ya Pak Wira ya, hal-hal yang mungkin yang terlewatkan oleh saya setelah penyampaian ini.
Kemudian, Siap, Bu. ya, makasih Pak Wira. Kemudian kerabat TV desa yang kami banggakan, kita beralih ke variabel kedua, yaitu terkait dengan penyelesaian peta batas desa. Ya, mewujudkan konsep desa yang maju, mandiri dan sejahtera, membutuhkan cara pandang yang lain tentang desa, Pak. Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain desa yang tertata dari aspek kewilayahannya. Artinya, desa harus ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa penetapan dan penegasan batas desa merupakan salah satu agenda strategis dan prioritas yang harus menjadi salah satu fokus kita ke depan. Artinya, desa akan efektif dilaksanakan bila batas-batasnya jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa memberikan pengakuan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan menjalankan kewenangannya yang dibatasi dan tertuang dalam suatu peta batas desa. Sehingga menjadi penting untuk meminimalisir tumpang tindih fungsi pemerintahan desa dengan wilayah desa lain, ya, dengan mendorong upaya penyelesaian peta batas desa sesuai dengan Permendagri 45 tahun 2016. Penetapan dan penegasan batas desa wilayah suatu desa harus menjadi prioritas pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena batas wilayah yang tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa, juga berpotensi terjadinya konflik antar warga desa, sehingga perlu ketegasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa dalam rangka pelaksanaan kewenangannya. Dengan kata lain, desa harus memiliki batas wilayah di mana di dalam wilayahnya tersebut kewenangan desa itu dilaksanakan. Bayangkan Pak Koco kalau batasnya tidak jelas. Ya. Kewenangannya itu sebenarnya, ya kan? Nah, itulah yang sering kita lihat, ya. Kita bisa lihat di banyak berita di media. Kita buka konflik batas, itu banyak sekali berita tentang konflik batas, konflik kepemilikan lahan. Ini semua akibat dari tidak jelasnya batas wilayah desa-desa tersebut. Ini adalah PR bersama, dan kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan peta batas desa. Berarti nggak cuma urusan batas negara aja ya, batas desa juga. Justru batas desa ini awalnya semuanya Pak Koco, ya. Oke. Begitu selesai batas desa, akan selesai batas kecamatan. Ya, betul. Begitu selesai ke batas kecamatan, akan selesai batas kabupaten kota. Kemudian naik ke provinsi, akhirnya ke negara, ya. Dan kita masih punya PR yang sangat besar terkait itu. Kesadaran akan urgensi peta batas desa perlu terus disosialisasikan dan disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Ya, persoalan yang kita hadapi hari ini, ya, penataan desa belum mampu diselesaikan Pak Koco, dan masih terus berpotensi masalah, ya. Persoalan-persoalan lain ketika suatu desa ditetapkan, ya, seharusnya ketika suatu desa ditetapkan, ketika desa itu punya kode desa, seharusnya batas wilayah desa itu sudah diselesaikan, ya, sudah ditetapkan dengan peraturan bupati, ya. Permendagri 45 tahun 2016 dan Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah bentuk fasilitasi pusat kepada daerah dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa. Berbicara tentang penetapan dan penegasan batas desa, saya coba bicara dulu seperti apa sih posisi batas wilayah desa dalam kerangka NKRI, ya. Nah, seperti yang terlihat di slide ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki batas teritorial negara yang terbagi dalam
batas administrasi provinsi, 34 batas administrasi provinsi, yang kemudian terbagi lagi ya dalam batas administrasi kabupaten kota, 514 batas administrasi kabupaten kota. Kemudian terbagi lagi dalam batas administrasi kecamatan 7.094. Dan batas kecamatan itu terbagi kembali dalam batas administrasi desa dan kelurahan. Ya, artinya apa, Pak? Tidak ada ya, tidak ada satu jengkal pun tanah ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang tidak berada dalam wilayah administrasi desa ataupun kelurahan. Itu semua terbagi habis ya. Terbagi habis. Nah, jika batas desa suatu desa belum bisa ditetapkan, kita coba overlay ya, kita coba tumpang tindihkan batas desa suatu kabupaten ya, batas desa dalam satu kabupaten dengan peta RT RW atau RDTR, kita akan menemukan Pak nanti penyimpangan luas wilayah ya. Artinya apa? Batas desa ini akan sangat mendukung penyelesaian peta RT RW dan RDTR ini secara akurat ya, dalam artian akurat ya. Nah, sehingga potensial dengan batas yang jelas itu potensi konflik yang ditimbulkan akan bisa kita minimalkan ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa penyelesaian peta batas desa secara kartometrik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Urgensinya apa? Nah, coba kita lihat urgensinya. Lanjut. Nah, urgensi peta batas desa itu banyak sekali di berbagai sektor. Namun saya coba untuk merumuskan setidaknya ada 6 urgensi peta batas desa. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum batas administrasi desa dan kepastian luas wilayah, ya. Kemudian bisa menjadi dasar penetapan cakupan wilayah kewenangan suatu desa, ya. Kemudian dasar dalam perencanaan dan pembangunan yang lebih efektif, pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan penggunaan lahan. Artinya Pak Koco, ketika batas desa itu sudah diselesaikan, itu bukan berarti pekerjaan selesai, ya. Bukan untuk bahan pajangan, ya, pajangan atau misalnya disimpan saja, begitu. Tapi peta batas desa ini adalah dasar dari lahirnya peta-peta tematik lainnya, gitu, ya, peta-peta tematik lainnya, peta potensi alam, ya, peta potensi alam, kemudian juga bisa peta terkait aset, ya, kemudian juga tadi bisa menjadi arah perencanaan pembangunan di pedesaan, ya. Nah, kemudian selanjutnya peta batas desa juga merupakan urgensi. Ya, yang tadi sebelumnya urgensi. Ya, kemudian peta batas desa ini juga merupakan pemenuhan amanat Perpres 9 tahun 2016 tentang percepatan kebijakan satu peta. Nah, perlu kami informasikan Pak Koco dan teman-teman, dalam Perpres 9 2016 tentang percepatan kebijakan satu peta, itu ada 85 peta tematik yang diminta dalam kebijakan satu peta, 85. 84 itu sudah selesai, Pak. 84 peta tematik sudah selesai. Yang tersisa hanya satu, penyelesaian peta batas desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih menjadi PR bersama. Ya, nah, kemudian urgensi lainnya, peta batas desa ini sebagai dasar dalam penyelesaian konflik, sengketa, masalah tumpang tindih, perizinan, kepemilikan dan yang terkait dengan batas desa. Dan yang terakhir adalah syarat bagi penataan desa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penataan desa sangat erat kaitannya dengan peta batas desa, karena ketika batas desanya tidak selesai atau belum selesai, kami tidak bisa memproses penataan desa yang diusulkan, gitu, ya. Namun dengan banyaknya urgensi peta batas desa ini, itu tidak sebanding Pak Koco dengan capaian penyelesaian peta batas desa yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat tabel ini Pak Koco,
Kita punya 74.961 desa, tapi kita baru yang sudah melaporkan penyelesaian peta batas desanya baru 927 desa. Masih sekitar 1%, Pak Koco, masih jauh sekali. Iya, masih jauh sekali. Baru 900? 27. Terlalu jauh ya. 74.000 ke 900. Sangat Pak Koco, sangat jauh, sangat jauh. 1% saja. Oh, Ya, oke. Nah, ini ya kondisi problemnya mungkin lebih di ketidaktahuan melakukan pemetaan atau ada hal yang lain mungkin sebelum berlanjut ke berikutnya. Iya, sebenarnya problemnya coba berikutnya. Nah, ini Pak Koco, kami coba menginventarisir ya penyebab-penyebabnya. Pertama, alasan yang paling utama adalah penyelesaian peta batas desa belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Ya, kami melihat itu karena bisa terlihat dari penganggaran ya, prioritas kecenderungan atau keinginan untuk penyelesaian batas desa itu bisa dilihat dari apakah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa atau tidak. Nah, ternyata masalah utamanya adalah belum menjadi prioritas pemerintah daerah, ya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan peta dasar 1:5.000. Ketersediaan peta dasar 1:5.000. Dalam pembuatan penyelesaian peta batas desa ini, Pak Koco, ada suatu syarat bahwa peta yang adanya ketersediaan peta dasar 1:5.000. Itu syaratnya dalam Permendagri 45 tahun 2017. Namun ketersediaan ini masih menjadi problem bagi teman-teman BIG maupun LAPAN ya. Kemudian belum semua peta dilakukan ortorektifikasi, artinya belum semua peta itu dilakukan penegakan ya. Nah, ini istilah geodetik ya Pak, geodesi. Jadi suatu peta itu ketika satelit itu memotret bumi dalam bentuk citra. Nah, itu bukan berarti citra itu bisa langsung dipergunakan, tetapi ada satu proses namanya ortorektifikasi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, itu yang belum semua petanya di ortorektifikasi. Kalau sudah di orto, baru bisa diproses untuk menjadi peta kerja. Nah, kemudian masalah lain, peta citra tegak resolusi tinggi belum semua diserahkan kepada kepala daerah. BIG dan LAPAN sebagai penyedia peta citra itu itulah yang memiliki kewajiban ya Pak ya untuk menyampaikan kepada kepala daerah peta dasar untuk penyelesaian peta batas desa ini. Kemudian persoalan lain yang kami temui adalah kurangnya SDM pemetaan di daerah. Ya, tidak banyak itu. Nah, kemarin sempat dalam diskusi kami di kantor ya, untuk pengembangan kapasitas aparatur desa dan pemerintah daerah, kita akan coba memasukkan pelatihan terkait pemetaan desa ini Pak sebagai salah satu kurikulumnya gitu. Oke. Ya, kemudian masalah klasik, masalah penganggaran itu juga menjadi kendala ya, dan kemudian peralatan pemetaan juga masih menjadi kendala di daerah gitu ya. Sebenarnya Pak Koco, penyelesaian peta batas desa ini bisa lebih dari 1% sebenarnya. Namun peta yang disampaikan kepada kami tidak dapat dilaporkan dan diintegrasikan dalam geoportal kebijakan satu peta. Mengapa? Nah, ini coba kita lihat ya Pak ya, kondisi sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak Koco, ini ada persoalan peta yang disampaikan oleh teman-teman daerah kepada pusat ya, yang kami tidak bisa kami hitung sebagai penyelesaian peta batas desa. Karena banyak peta yang disampaikan kepada kami itu masih berupa peta sketsa, ya, tidak ada koordinatnya, kemudian peta dasarnya juga tidak
jelas ya, tidak jelas. Kemudian petanya disampaikan tidak punya skala, delineasi garis batasnya tidak ada tapi tidak jelas. Kemudian sumber data pembuat peta, tahun pembuatan peta juga tidak jelas. Kemudian belum ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati gitu. Itu beberapa kondisi peta yang disampaikan kepada kami. Jadi banyak daerah yang mengatakan kami sudah menyerahkan peta gitu. Tetapi sayangnya peta yang disampaikan itu tidak sesuai dengan standar Permendagri 45 tahun 2016 ya. Dan itu sebenarnya tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi lagi seperti apa sih penyelesaian peta batas desa yang seharusnya gitu. Sekali lagi saya katakan ini adalah PR bersama yang membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota hingga desa. Nah, sebenarnya gini, banyak teman-teman di daerah yang bertanya, bagaimana sih untuk melakukan penyelesaian peta batas desa? Ya, kalau kita berpedoman pada Permendagri 45, ada tiga tahapan dalam penyelesaian peta batas desa. Seperti yang terlihat di dalam slide itu, ada yang namanya penetapan, ya. Tahap pertama itu penetapan. Artinya proses penetapan batas desa di atas secara kartometrik di atas peta dasar disepakati. Jadi ini sifatnya masih peta indikatif, Pak. Jadi ada peta dasar ya, peta dasar kemudian dilakukan delineasi di atas peta kerja ya. Kemudian itulah yang disebut dengan peta penetapan desa. Kemudian tahap kedua adalah penegasan. Penegasan itu bisa dilakukan secara kartometrik ya, di atas meja ya, atau ke survei ke lapangan. Nah, itu yang dilakukan terkait dengan penegasan batas desa. Kemudian pengesahan. Nah, tahap ketiga adalah pengesahan. Pengesahan ini adalah kegiatan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas desa berdasarkan hasil penegasan batas desa. Kemudian menetapkan rancangan perbub tersebut ya tentang peta batas desa. Jadi ketika daerah baru melakukan penetapan saja atau sampai penegasan, itu berarti peta batas desanya belum selesai. Peta batas desa itu selesai jika tiga tahap ini sudah dilakukan dengan output peraturan bupati tentang batas desa, peta batas desa, gitu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, pihak mana saja yang ikut serta dalam penyelesaian peta batas desa? Ya, pihak mana saja? Lanjut. Nah, ini adalah peran tim penetapan dan penegasan batas desa dalam penyelesaian peta batas desa, Pak Koco. Ada tim di pusat, ya, tim di pusat yang bertugas untuk menyiapkan kebijakan umum dan melakukan binwas terhadap penetapan dan penegasan batas desa. Kemudian ada tim di provinsi juga melakukan binwas terhadap penetapan dan penegasan batas desa di wilayah provinsi. Dan kemudian ada tim di kabupaten kota yang melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, baik lanjut. Nah, ini adalah rinciannya pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten melakukan apa, desa melakukan apa. Nanti bisa dilihat ya. Tadi saya sudah katakan bahwa pusat menyiapkan kebijakan, provinsi juga membentuk tim, kemudian menganggarkan, melakukan binwas, dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri terkait hasil penetapan dan penegasan batas desa. Kemudian provinsi juga melakukan verifikasi peta batas desa kepada Badan Informasi Geospasial. Kabupaten juga demikian, membentuk tim, kemudian melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa bersama camat dan desa. Ya, bersama camat dan desa. Kemudian kabupaten juga yang menyusun rancangan perbub atau perwal tentang peta batas desa dan kemudian melaporkan kepada provinsi serta juga memverifikasi peta batas desa kepada BIG. Nah, desa juga punya peran, banyak ini perannya desa, mengumpulkan dokumen, kemudian membentuk tim teknis penetapan dan penegasan batas desa yang berasal dari perwakilan masyarakat desa.
kemudian menyepakati delineasi batas, melakukan penegasan batas, menyepakati hasil penegasan batas, dan melakukan musyawarah ketika terjadi konflik batas. Ya. Lanjut. Ya. Ini adalah alur pelaporannya Pak Koco ya. Jadi Bupati melaporkan pada Gubernur, Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, nanti dari Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan kepada Kemenko Perekonomian ya dan BIG untuk diintegrasikan, dikompilasi, diintegrasikan dan disinkronisasi dalam geoportal kebijakan satu peta. Jadi terakhir Pak Koco, kami ingin garis bawahi bahwa terdapat beberapa hal yang mendasar yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama adalah penetapan dan penegasan batas desa merupakan instrumen untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu wilayah desa, ya, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kemudian penyusunan peta batas desa haruslah mengikuti kaidah-kaidah kartometrik dengan menggunakan peta dasar yang sudah ditentukan. Kemudian penetapan dan penegasan peta batas desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Dan dalam hal adanya konflik atau sengketa pada desa, maka camat ataupun bupati wali kota harus memfasilitasi penyelesaian konflik di wilayahnya yang mungkin timbul akibat fasilitasi penyelesaian konflik batas desa. Ya, dalam hal penyusunan peta batas desa, pemerintah kabupaten kota agar membentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang diketuai oleh bupati ataupun wali kota. Mungkin itu yang secara ini ya Pak ya, ini adalah memang tema yang besar sehingga saya juga berusaha merangkumnya, merangkum sesingkatnya karena waktu kita juga. Itu yang mungkin gambaran setidaknya bagaimana penataan, bagaimana batas desa yang dilakukan selama ini. Mungkin Pak Wira ada yang ingin disampaikan terkait penataan? Silakan, ya, terima kasih. Ingin ditambahkan? Ya. Ya, terima kasih Bu Kasubdit. Mohon izin Pak Koco. Mungkin saya hanya mengulas kembali apa yang disampaikan Bu Kasubdit secara umum sudah sangat lengkap. Tadi sempat terputus karena sinyal mungkin Bu ya, terkait dengan mekanisme penataan desa. Jadi mungkin saya hanya sedikit menambahkan Ibu, mohon izin terkait dengan bagaimana teman-teman di daerah memproses atau mengawali usulan terkait dengan penataan desa. Jadi mungkin saya sedikit bercerita Ibu terkait dengan pemekarannya saja, bahwasanya ketika teman-teman pemerintah kabupaten kota ingin melakukan pemekaran desa, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah evaluasi terlebih dahulu terhadap desa-desa yang sudah ada atau desa induk. Jadi dievaluasi bagaimana kondisi dari desa induknya. Apakah sudah sangat layak untuk melahirkan atau sangat layak untuk dimekarkan. Nah, ketika sudah dilakukan evaluasi oleh pemerintah kabupaten kota, maka di sini Bupati dalam hal ini mengeluarkan sosialisasi sambil dia membentuk tim penataan desa tingkat kabupaten yang fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap desa-desa yang ada, yang hasilnya nanti adalah berupa kajian. Kajian tersebut menjadi dasar bagi kepala daerah dalam hal ini bupati atau wali kota untuk mengeluarkan perbuk atau perwali terkait dengan pembentukan desa persiapan, Bapak Ibu sekalian. Setelah dibentuk perbuk, maka tidak berhenti di situ, Bapak Ibu sekalian, harus segera dilaporkan kepada gubernur. Jadi dalam hal penataan desa yang di sini khususnya adalah pemekaran, gubernur harusnya mengikuti proses. Jadi kita bicara penataan desa, kita bicara kelengkapan syarat dan kesesuaian proses, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah gubernur dapat laporan dari bupati bahwasanya sudah dibentuk perbuk terkait dengan pembentukan desa persiapan, maka gubernur melakukan pengecekan. Dicek kembali, oh ternyata memang betul, ini sudah sangat layak, katakanlah seperti itu. Maka gubernur dalam hal ini mengeluarkan kode register desa persiapan.
Kode register desa persiapan tersebut menjadi dasar bagi teman-teman di kabupaten untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan. Penjabat kepala desa persiapan berasal dari unsur ASN yang kemudian dia menjalankan tugas, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti tugas-tugasnya ada sekitar 8 item, silakan dilihat di Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, yang dari tugas-tugas tersebut penjabat kepala desa persiapan melaporkan kepada bupati melalui kepala desa induk dan camat. Dalam jangka waktu minimal 1 sampai dengan maksimal 3 tahun, kepala desa persiapan melaporkan kepada bupati per semester, jadi per 6 bulan. Dilaporkan bagaimana perkembangan dari perjalanan desa persiapan tersebut. Setelah katakanlah minimal 1 tahun, desa persiapan tersebut dilaporkan, lalu tim penataan desa tingkat kabupaten bisa melakukan tinjauan kepada desa persiapan. Nah, dilihat kelengkapannya, diverifikasi baik secara teknis maupun administratif, dan ternyata katakanlah sudah layak, maka tim harus mengeluarkan kajian kelayakan. Kajian kelayakan tersebut sebagai dasar pemerintah kabupaten kota bersama legislatif atau DPR menyepakati Ranperda. Nah, Ranperda pembentukan desa. Ranperda pembentukan desa disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, gubernur melakukan evaluasi, cek redaksinya, bagaimana legal draftingnya, disampaikan kembali kepada kabupaten kota. Setelah dilakukan perbaikan, maka semua sudah oke. Dalam hal ini, diberikan nomor register Ranperda. Nomor register Ranperda. Setelah itu, provinsi setelah melakukan verifikasi dan ternyata layak untuk dokumen Ranperda bersama dokumen pendukung untuk usulan, dia mengeluarkan namanya nomor registrasi permintaan kode desa kepada menteri. Jadi ada 4 penomoran di sini dalam hal pemekaran. Mulai yang pertama adalah kode register desa persiapan, kemudian ada nomor registrasi permintaan kode desa, dan yang ketiga adalah nomor register Ranperda, dan yang terakhir adalah kode desa itu sendiri. Jadi ketika sudah dikeluarkan rekomendasi oleh gubernur dan dinyatakan ini semua sudah absah, maka disampaikan dokumen kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menerima dokumen. Nah, kami melakukan tugas yaitu melakukan checklist, Bapak Ibu sekalian. Checklist ini bukan dalam rangka menyatakan lengkap atau tidak, tapi kita melakukan kesesuaian dulu. Nanti dinyatakan lengkap atau tidak, absah atau tidak dalam forum, yaitu namanya klarifikasi, Bapak Ibu sekalian. Forum klarifikasi ini melibatkan sektor dan juga komponen yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak hanya Ditjen Bina Pemdes yang menentukan layak atau tidak layak desa ini definitif atau tidak, tapi terlibat beberapa sektor dan juga komponen di luar dan dalam Kemendagri. Setelah tim penataan desa tingkat pusat yang terlibat dari yang di dalamnya adalah terlibat dari komponen dan juga sektor melakukan klarifikasi atas dokumen, maka dikeluarkan yang namanya berita acara pleno. Nah, berita acara pleno ini menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kode desa, Bapak Ibu sekalian. Katakanlah sudah dikeluarkan kode desa, maka Ditjen Bina Atwil dalam hari ini, jadi berdasarkan berita acara, Ditjen Bina Pemdes meneruskan rekomendasi untuk dikeluarkan kode desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, maka disusun yang namanya nomor kode desanya, Bapak Ibu sekalian. Kode desa sudah disusun, maka disampaikan kembali kepada Dirjen Bina Pemdes untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, pada saat itu silahkan perda atau yang tadi sudah ditetapkan disahkan dalam lembaran daerah ketika sudah memiliki kode desa. Baru berjalan selayaknya desa-desa yang ada atau desa-desa yang sudah memiliki kode. Itu ringkas perjalanan terkait dengan pemekaran desa. Saya tidak akan bicara tentang mekanisme yang lain, karena akan terlalu panjang Bapak Ibu sekalian. Akan lebih baik kalau kita bisa diskusi atau dinamika nanti akan berjalan sesuai dengan diskusi yang ada. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Koco, Bu Kasubdit, mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini luar biasa. Jadi saya tadinya melihat judulnya menata desa melalui penataan desa dan penyelesaian batas desa itu kayaknya kepikirannya tadinya simpel. Ternyata ini luar biasa. Ini kayaknya kita perlu beberapa sesi nanti bicara tentang bagaimana kalau akan menetapkan desa, memecah desa, menggabung desa. Karena yang menarik tadi disampaikan oleh saya kebiasaan panggilnya ini Mbak sama Mas. Jadi yang menarik adalah tentang masyarakat punya hak untuk menolak ketika itu ada dalam musyawarah desa. Artinya musyawarah desa bisa kemudian menyatakan menolak atas satu keputusan yang mungkin atau kajian yang mungkin dilakukan oleh supradesa. Yang saya tangkap seperti itu. Kemudian ada lagi catatan tadi ketika memecah desa atau kemudian menambah desa dan seterusnya. Kadang-kadang argumentasinya kurang mendukung dan seterusnya. Ini menarik sekali untuk kita bisa kaji lebih dalam. Dan yang menarik lagi adalah perubahan status desa, kelurahan, dan desa adat. Karena undang-undang sebelumnya sepertinya tidak membuka ruang untuk kelurahan jadi desa. Tapi undang-undang yang sekarang sepertinya terbuka ruang yang tadinya kelurahan jadi desa. Melihat dana desa yang kemudian masuk, beberapa kelurahan kepikiran pengen jadi desa. Ini fenomena yang ada, yang suka tidak suka kita temui. Dan kemudian perbedaan antara desa dinas dan desa adat, pemahaman tentang desa adat ketika undang-undang desa ini memberikan ruang cukup untuk kemudian menghargai hak adat istiadat dan seterusnya, maka perubahan dari desa dinas menjadi desa adat atau desa adat dijadikan desa dinas dan seterusnya, itu kayaknya sesi tersendiri juga yang harus kita diskusikan. Tapi sudah ada beberapa yang meminta untuk bisa menyampaikan langsung, dan juga ada di channel YouTube kita juga ada beberapa yang ini lebih banyak ke absensi aja. Terima kasih sudah bisa mengikuti acara ini. Jadi sepertinya malam mingguan kita menjadi malam mingguan yang luar biasa karena isinya daging-daging nih. Untuk teman-teman yang di desa ini isinya daging-daging karena kemudian tahu kebijakan besarnya seperti apa dan seterusnya. Jangan kemana-mana, kerabat desa, kita akan kembali sesaat lagi dalam malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Halo Desa. Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk penggiat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program siaran desa dan perdesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Frisat TV. Info lengkap kunjungi desavision.id. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
Info lengkap kunjungi desavision.id. Oke, kembali kita di Malam Mingguan Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Catatan penting saya sebenarnya dari beberapa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu tadi adalah jadi goodwill ini menjadi sangat penting untuk teman-teman di supradesa, karena dari goodwill itu maka kemudian teman-teman di desa akan lebih leluasa untuk kemudian mengikuti atau menyampaikan arah tugas-tugasnya dan seterusnya. Mas Saikul, silakan menyampaikan langsung. Oke, terima kasih Pak. Suara saya sudah tersambung. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya salam hangat dari kami Kabupaten Pasaman Barat, terutama salam kenal dengan Bu Ayu, dengan Pak Wira. Selamat malam Pak Wira. Kemudian izin kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Malam ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, kita membahas penataan dan batas desa. Penataan di Sumatera Barat memang kami rasa sangat hit sekali sekarang Bapak, terutama karena kita di Sumatera Barat ada yang namanya nagari. Sumatera Barat jumlah desa sangat sedikit Pak. Kita di satu kabupaten hanya 19 nagari, 19 desa. Bahkan ada yang satu desa mungkin ada penduduknya sampai 72.000 Pak kita Pak. Okay. Sangat sangat ingin sekali lah melakukan penataan desa Pak. Dengan berbagai alasan. Kemudian untuk batas desa Pak, kita alhamdulillah di Pasaman Barat 19 nagari dan saat ini ada 72 nagari persiapan atau desa persiapan. Yang 19 nagari ini, yaitu desa induknya, nagari induknya, sudah menetapkan batas desa. Kita mungkin boleh dikatakan berdarah-darah Pak, kalau untuk penetapan batas desa, terutama mungkin untuk memenuhi Permendagri 45 2016. Kita mengambil berdarah-darahnya kenapa Mas? Banyak sekali kendala ya Pak, terutama boleh di-share supaya teman-teman juga mungkin paham, ada bagian mana yang kemudian harus kemudian dipersiapkan dengan lebih baik. Memang Permendagri 45 Pak sangat teknis sekali. Jadi di sana ada persyaratan-persyaratan yang mungkin kabupaten kota tidak bisa menjangkau sampai di sana Pak. Contohnya seperti apa? Kita harus ke 8 Pak, mengambil CSRT, Citra Tegak Resolusi Tinggi. Nah, bukan sampai di 8 saja Pak. Kita sudah melalui ini semua. Mungkin kami share juga. Kemudian kita harus ke BIG lagi untuk ortoretifikasi seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi. Setelah itu kita tidak cukup sampai di situ, kita harus menegaskan dan menetapkan batas-batas desa ini Pak. Dan alhamdulillah semua proses itu sudah kita kerjakan. Dan terakhir kita juga mendapat apresiasi dari BIG, alhamdulillah katanya kita juga bahan yang paling terlengkap Pak untuk penetapan dan penegasan batas desa, karena kita punya berita acara, semua batas, segmen batas itu kita punya semua. Dan terakhir kami batas desa ini Pak, mohon izin, pertanyaan kami adalah tanggal 2 Februari atau 3 Februari 2020 Pak, kita telah Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan peta batas desa ke Kemendagri. Waktu itu kalau nggak salah Bu kasihnya masih Bu Fitri Pak, Bu Fitri. Oke. Tapi di slide Ibu Ayu tadi kami melihat Kabupaten Pasaman Barat belum Pak, baru ada 3 kabupaten tadi kalau nggak salah, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Darmasraya, 3 kabupaten Pak. Jadi takut kami tadi yang disampaikan Bu Ayu tadi, peta kita belum memenuhi syarat gitu Pak, karena belum terupdate atau belum termasukkan di data yang ada di slide Bu Ayu tadi. Itu ketakutan kami Pak. Mungkin itu yang pertanyaan kami yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kita bahan penataan kita juga sudah disampaikan oleh provinsi melalui Provinsi Sumatera Barat ke Kemendagri Pak, tanggal 3 Februari 2020. Jadi kami mohon inilah Pak, bocoran sedikit
kapan ini dilakukan verifikasi atau tingkat pusatnya. Oke. Mudah-mudahan tahun ini ada titik terang, Pak, karena kita sudah sejak Mei 2017 melakukan penataan desa ini, Pak. Kapan ini kita lakukan verifikasi, Pak? Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Semoga di malam mingguan ini ada bocoran dari Mbak Ayu atau Mas Fira nanti. Pak. Suaranya? Mas Iwan, Ya, Pak. silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan serta kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, Pak, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwan Pratama. Kebetulan saya sebagai Kasibina Organisasi Pemerintahan Nagari yang membidangi masalah penataan nagari dan batas desa di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Pak. Oke, Pak. Silakan lanjut. Nah, oke, Pak. Di Kabupaten Agam, kami di pemerintah Kabupaten Agam sedang melaksanakan yaitu pemekaran desa atau nagari yang disebut di Sumatera Barat, Pak. Sebanyak 23 nagari persiapan yang terdiri dari 11 nagari induk. Untuk saat sekarang ini proses sudah sampai pada saat pada proses evaluasi dan verifikasi berkas oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pak. Jadi kalau untuk kami di Kabupaten Agam mungkin sedikit lebih junior dibandingkan Bapak Saikul Putra tadi di Pasaman Barat, Pak, karena mereka sudah terlebih dahulu. Kami pun belajar ke Pasaman Barat untuk terhadap pemekaran nagari yang saat ini, Pak, yang sedang berlangsung, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang kami usulkan dari Kabupaten Agam, Pak. Yang pertama itu, bagaimana dengan status perangkat desa persiapan dan status pejabat wali nagari persiapan, dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 dan Permendagri 1 2017 itu statusnya 3 tahun, Pak. Tetapi saat sekarang ini kan setelah 3 tahun ada masih belum kita menjadi desa persiapan ini menjadi definitif. Jadi bagaimana dengan status mereka dan status keuangan yang 30% dari dana nagari persiapan yang diambil dari dana nagari induk, APB nagari induk, Pak. Yang kedua, masalah batas desa sendiri, Pak. Bagaimana dengan batas desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota lain yang belum ada Permendagrinya, Pak? Di sini kalau kita sudah ada Permendagri, kita jelas otomatis kita untuk menyelesaikan batas administrasi sebuah desa itu kita merujuk kepada Permendagri yang sudah diterbitkan. Kalau itu berbatasan dengan kabupaten kota lain. Tetapi dengan kabupaten kota lain yang belum ada Permendagrinya, apa langkah yang harus kita lakukan? Karena ada beberapa nagari atau desa di tempat kami sedang melakukan pemekaran itu berbatasan langsung dengan kabupaten kota lain, mereka juga belum ada Permendagri batas daerahnya, Pak. Contohnya di Nagari Koto Tangah dan Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, berbatasan langsung dengan Kota Bukit Tinggi, Pak. Oke. Yang terakhir, sebagai informasi, kami juga sudah melaksanakan pembuatan peta cepat tega resolusi tinggi dengan skala 1/5.000 sesuai dengan tahun 2016. Iya. Posisinya sekarang itu sedang dievaluasi dan verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial, Pak.
Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu, Pak. Satu lagi nih, saya bacakan dulu untuk Mbak Ayu dan Mas Vira. Dari channel YouTube kita ada Kang Pepen Suprendi. Apakah desa bisa mengusulkan penataan peta batas desa dan apa yang harus dilakukan desa jika ingin melaksanakan penataan batas wilayah desa? Karena waktu kita juga terbatas, untuk sesi ini saya berikan kesempatan berikutnya dari Kabupaten Bualemo. Silakan. Ya. Halo, Siapa? Siapa Pak Koco? Bualemo. Bukan. Ya, terima kasih. Dari Assalamualaikum Bualemo. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dari Bualemo, Waalaikumsalam. Bualemo, Provinsi. Ya, memang kalau bicara penataan desa, kami dari Bualemo barangkali juga belum melaksanakan, karena memang kembali ke persoalan keuangan penganggaran atau penganggaran. Hanya saja saran Bu atau Pak, kita mengharapkan bahwa di Permen Desa 13 ini jelas bahwa ada item atau pasal yang sudah untuk penataan desa. Hanya saja rata-rata pemerintahan desa dalam hal ini belum menganggarkan untuk penataan desa. Kami berharap agar kiranya ada surat edaran dari Kementerian Desa untuk menekankan bahwa dalam hal pengelolaan penataan desa harus dianggarkan melalui dana desa. Oke, begitu. Ya, Dari terima Bualemo kasih. ya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari channel YouTube kita dan juga langsung. Waktu kita sampai di jadwalnya 20.30 waktu Indonesia Barat, artinya masih ada 30 menit. Tapi karena tadi ada penundaan, mungkin kita masih ada toleransi waktu. Jadi Mbak Ayu sama Mas Vira bisa menjelaskan lebih panjang, lebih lebar supaya bisa terjawab tuntas. Apalagi Mas Saikul ini menunggu bocorannya ini. Semoga malam minggu ini dapat bocoran yang luar biasa dari TV Desa ya Mas Saikul ya. Monggo silakan Mbak Ayu. Iya Pak Koco, memang benar ya, ini topik yang sebenarnya luas. Luas ini. Kayaknya harus serial Senin sampai Jumat tiap jam berapa sampai jam berapa khusus membahas ini. silakan Mbak Ayu. Siap Pak Koco. Jadi Pak Saiful Putra ya dari Pasaman Barat. Ya, memang untuk Pasaman Barat ini Pak Koco sudah berproses hingga di Kementerian Dalam Negeri ya. Okay. Sudah berproses di kami. Dan tadi Pak Putra mengatakan bahwa sebenarnya batas desa sudah disampaikan ya Pak Putra ya kepada Kementerian Dalam Negeri ya, pada kami ya, zaman Bu Fitri ya. Nanti coba itu bentuknya udah dengan SHP-nya atau peta biasa Pak? Bentuknya udah SHP file atau? Kita sudah di Perbub verifikasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sudah oke. Kemudian sudah diverifikasi oleh BIG, Bu, sudah ada surat verifikasinya kami lampirkan.
Kemudian SAP-nya juga Bu, sudah Bu di Sudah ya? waktu itu kita ingat Sudah masih disampaikan. Oke, kalau gitu kami minta maaf seandainya tidak masuk dalam rekap ini, nanti kami coba lihat ya Pak ya. Dan ini kami berkoordinasi juga dengan Bu Fitri karena kita ada peralihan ini ya jabatan ini, jadi mungkin ada yang terlewatkan. Tapi kami memang mengetahui bahwa Pasaman Barat ini Pak Koco adalah salah satu contoh baik ya, contoh baik dalam penyelesaian peta batas desa. Jadi jika teman-teman daerah ingin tahu seperti apa proses penataan desa yang baik, itu bisa belajar di Pasaman Barat, Pak. Gitu. Mungkin bisa jadi tamu khusus kita untuk kemudian berbagi cerita bagaimana mengembangkan atau melaksanakan penataan itu. Betul, beliau bisa bercerita nanti bagaimana dinamikanya dalam proses penataan desa, mulai dari penyelesaian peta batas desa. Memang penyelesaian peta batas desa ini Pak Koco mudah diucapkan ya, teori-teori yang saya sampaikan tadi itu mudah, tapi dalam pelaksanaannya itu luar biasa dinamikanya ya, terutama dalam hal penyepakatan penegasan titik-titik koordinat di daerah gitu. Itu banyak sekali konflik dinamikanya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, kapan klarifikasi ya Pak Putra ya? Iya. Mohon maaf, memang tahun 2020 kami tidak menyelenggarakan klarifikasi karena ya refocusing COVID ya, kita potong habis, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi Pak Koco, dalam proses penataan desa seperti yang disampaikan oleh Pak Wira tadi, ada tahapannya. Dokumen sudah disiapkan oleh kabupaten dan sudah dievaluasi oleh provinsi, itu disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Itu sampai di Kementerian Dalam Negeri kami akan melakukan checklist. Lengkap tidak gitu ya. Checklist ini dalam rangka lengkap tidak. Kemudian setelah checklist kami melakukan verifikasi terhadap isi dokumen itu ya. Dan terakhir adalah klarifikasi, di mana daerah ya kami undang ke Jakarta ya, provinsi kami undang ke Jakarta untuk memaparkan proses penataan desa yang diusulkan ya, kenapa harus dipekarkan dan bagaimana kondisi dokumen-dokumennya. Itu dalam proses klarifikasi yang ditanyakan Pak Putra itu kapan Bu gitu kan ya. Nah, di tahun 2021 alhamdulillah sekarang sampai hari ini belum ada refocusing ya. Belum ada refocusing, jadi kami memang sepakat di Subdit 1 ya, Subdit Tata Wilayah Desa untuk segera melaksanakan klarifikasi ini yang kami rencanakan di bulan Maret dan April. Ya, Maret dan April, dan kami saat ini sedang menyusun bagaimana mekanisme penataan mekanisme klarifikasi tersebut dan apa-apa yang harus disiapkan provinsi ketika melakukan klarifikasi, dan kami juga menyiapkan surat ke daerah untuk pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi ini. Demikian Pak Putra. Ya. Siap-siap Maret April Mas Saigul. semoga 2021 ini Maret April ada klarifikasi. Iya. Untuk yang tadi yang Mas Iwan tadi. Mas Iwan tadi mengatakan pemekaran persiapan dari persiapan saat ini sedang evaluasi di provinsi ya. Kemudian bagaimana status perangkat desa persiapan 3 tahun masih belum gitu ya. Nah, sebenarnya gini, cara menghitung ya, nanti Pak Wira bisa menambahkan nanti. Bagaimana menghitung 3 tahun masa masa desa persiapan ini gitu ya. Jadi ketika tim pembentukan desa persiapan itu membentuk desa persiapan melalui Perbub ya, itu mulai berjalan tuh argonya. Sampai setiap 6 bulan kepala desa persiapan melaporkan perkembangan persiapan desa tersebut kepada camat, kepada bupati ya, setiap 6 bulan sampai dengan waktu maksimal 3 tahun ya Pak ya. Nah, jika tim pembentukan desa persiapan itu mengatakan ini sudah layak menjadi desa definitif, disitulah argo itu berhenti. Jadi begitu. Jadi semua itu tergantung pada tim pembentukan desa persiapan yang dibentuk oleh bupati, ya. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah kalau misalnya setelah 3 tahun,
ketika 3 tahun itu tim pembentukan desa persiapan mengatakan ini sudah layak menjadi desa, ya, itu berarti sudah stop Argo 3 tahun itu, sehingga proses tetap terus berjalan di pusat, ya, di pusat. Dan kita sudah tidak menghitung lagi yang 3 tahun tadi gitu, ya, ketika sudah dinyatakan layak untuk diajukan ke pusat untuk dijadikan desa definitif gitu. Nah, bagaimana dengan penganggaran 30% itu, ya? Jadi begini Pak Koco, desa persiapan itu bisa hidup, ya, tanda kutip bisa hidup dari 30% APBDes desa induk, ya. Ada desa induk, ada desa persiapan. Nah, desa induk ini mengalokasikan 30% dari APBDes-nya untuk membiayai desa persiapan. Oh, artinya desa induk yang kemudian ada dibentuk desa baru itu, ya, itu ada alokasi dari desa induk 30% dari APBDes untuk keperluan desa persiapan. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah lebih dari 3 tahun, ya? Sebenarnya dalam aturannya itu selagi masih statusnya desa persiapan, itu 30% itu masih terus dialokasikan, ya. Tapi jika daerah desa itu tidak, misalnya desa induknya keberatan nih, sudah 3 tahun. Nah, itu adalah ruang bagi kabupaten untuk menggunakan APBD-nya untuk membiayai desa persiapan ini, gitu. Ya Pak ya, nanti mungkin Mas Wira nanti bisa menambahkan. Kemudian bagaimana kalau pertanyaan keduanya, bagaimana kalau kabupaten desa itu berada di wilayah perbatasan kabupaten kota yang belum ada Permendagrinya. Nah, itu artinya desa ini berada pada segmen batas daerah yang belum clear, Pak Koco. Ya, segmen batas daerah yang clear itu kalau sudah keluar Permendagrinya, sudah ditetapkan, sudah ditegaskan oleh Atwil, teman-teman di Atwil. Nah, kalau misalnya desa itu berada di segmen batas yang belum selesai, ya, kalau terkait dengan pemekaran desa sebaiknya jangan dimekarkan dulu. Selesaikan dulu segmen batas daerahnya. Karena apa? Segmen batas daerah yang belum selesai ini akan berimplikasi pada batas desa yang juga nggak akan selesai gitu, ya. Nah, sementara batas desa itu merupakan syarat mutlak dalam penataan desa. Jadi selesaikan dulu segmen batasnya. Caranya bagaimana? Harus berkomunikasi dengan kabupaten tetangga, ya. Kabupaten tetangga itu untuk kabupaten tetangga itu juga harus membentuk tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten, ya. Jadi antar dua tim inilah nanti yang akan menyelesaikan segmen batas tersebut, gitu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa peta batas desa di Agam ini masih di BIG untuk diverifikasi. Memang seperti itulah sebenarnya tahapannya. Ada verifikasi dari BIG untuk melihat bukan sah ya, untuk melakukan legalisasi ya terhadap karena BIG ini kan punya standar-standar ya, standar-standar dalam pemetaan. Nah, inilah yang dilakukan, diverifikasi teknis oleh BIG dan tahapnya dilakukan. Pernah dalam satu sesi kita sempat ada bicara tentang batas desa itu, sepertinya salah satunya juga tentang bagaimana kesiapan BIG untuk kemudian memberikan peta dasar kalau nggak salah ya, atau memberikan apa. Jadi ada keluhan dari kabupaten pada waktu itu, saya lupa dari kabupaten mana mengatakan ada bagian itu. Sebenarnya realnya ada kesulitan apa sebenarnya di ini? Iya, sebenarnya gini, kalau daerah ingin membutuhkan peta dasar ya untuk penyelesaian peta batas desa ini, memang harus berkoordinasi dengan BIG, ya. Kepala daerahnya bersurat pada BIG untuk meminta peta dasar, gitu ya. Nah, jika misalnya di BIG ini tidak tersedia peta dasar ya yang dibutuhkan oleh daerah, itu bisa ke 8, Pak.
lembaga penerbangan dan antariksa. Karena 8 inilah yang melakukan pemotretan citra itu, Pak. Ya, koordinasi dengan 8 jika memang peta dasarnya tidak ada gitu. Ya, nanti dari 8 dibuatkan citranya ya. Kemudian nanti balik lagi ke BIG untuk diortorektifikasi seperti itu. Nah, sebenarnya ya kalau saya bisa katakan sih seharusnya ya teman-teman BIG itu ketika peta dasar itu sudah tersedia, seharusnya diinformasikan kepada daerah ya. Misalnya kabupaten ini kami sudah siapkan peta dasarnya, silahkan diambil gitu. Jadi jangan daerah yang menunggu. Artinya sama-sama proaktif ya ketika sama-sama peta dasarnya sudah siap sehingga teman-teman di daerah juga kemudian tuh sudah ada ini berarti ada bagian yang kemudian mereka prepare lebih lanjut. Mungkin seperti itu ya. Iya betul. Kami juga ini tahun ini juga akan memberitahukan. Kami kan sudah juga punya list peta-peta dasar yang sudah tersedia di BIG dan kami akan melakukan komunikasi dengan daerah bahwa hey ini sudah tersedia loh dasarnya. Jadi silakan dilanjutkan dengan penetapan dan penegasan batas desa. Seperti itu Pak Koco. Kemudian tadi dari Mas Pepen ya, Pak Pepen. Pak Pepen, pertanyaannya tadi apa ya? Yang inisiatif desa. Oh iya. Batas. Memungkinkan atau enggak, atau kemudian kalau memang memungkinkan harus seperti apa tahapannya? Iya, sangat memungkinkan Pak Koco. Sebentar, saya share screen dulu ya. Tadi ada yang terlengkap. Coba yang bulat-bulat, mundur lagi. Nah, ini. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa dalam tahapan ya 3 tahapan besar dalam penyelesaian peta batas desa adalah penetapan, penegasan, dan pengesahan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Ini Pak, langkah-langkahnya. Jadi Pak Pepen, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah membentuk tim penetapan dan penegasan batas kabupaten dulu, ya. Bentuk dulu timnya, ya. Setelah bentuk timnya, kemudian tentukan lokasi mana yang akan ditetapkan, ya. Lokasi mana nih? 1 kecamatan kah, 2 kecamatan kah, atau 1 kabupaten kah, atau 1 provinsi kah, gitu ya. Tentukan lokasinya yang akan ditetapkan. Nah, kemudian berkoordinasi dengan BIG dan 8 untuk pemilihan peta dasar, ya, untuk peta dasar tadi. Nah, kemudian di tingkat desa dikumpulkan dokumen-dokumen yang bisa mendukung pelaksanaan delinasi peta penetapan desa ini, ya. Kemudian setelah terkumpul dokumen, dilakukanlah pembuatan garis batas di atas peta. Artinya kita men-trace ya Pak ya, batas desa di atas meja gitu ya, di atas kertas gitu, tanpa turun ke lapangan dengan metode kartometrik, ya. Nah, output dari itu adalah peta penetapan batas desa. Nah, ini adalah proses, yang warna biru ini adalah proses penetapan batas desa, ya. Setelah keluar outputnya peta penetapan batas desa, kita masuk ke proses penegasan batas desa yang berwarna merah, ya, berwarna merah. Dilakukan pelacakan, ya, dan penentuan posisi batas boleh secara kartometrik kalau petanya sangat detail, ya, skalanya besar, atau citra tegak resolusi sangat tinggi misalnya. Kemudian setelah itu dilakukan pemasangan pilar batas, ya, dan kemudian baru disahkan peta penegasan batas desa. Ini adalah langkah-langkahnya yang saya coba sederhanakan, rangkum, ya, bagaimana proses penetapan dan penegasan batas desa. Jadi istilahnya bukan penataan batas desa ya, tapi penetapan dan penegasan batas desa. Begitu. Artinya nggak bisa dimulai inisiasi dari desa ya? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa? Bisa. Desa mengusulkan kepada kabupaten ya. Oke. Ya, karena ini kan kebutuhan desa juga Pak. Kebutuhan desa juga. Jadi desa bisa, sangat bisa Pak.
Berarti Justru kami tahapan ketika bicara desa ingin berinisiasi, maka tahapan pertama adalah mengusulkan ke kabupaten. ya Di samping memang kalau sudah mengerti kebutuhan-kebutuhan dokumen dan seterusnya, mungkin sambil mempersiapkan, tetapi tetap pengusulan kabupaten untuk membentuk tim. betul Pak. Kira-kira gitu. Betul. Justru gini Pak Koco, saya sangat berterima kasih dengan forum TV Desa malam ini karena kami ingin mengundang desa juga untuk menggugah desa supaya sadar bahwa peta batas desa ini sangat penting. Ya. Sangat penting. Jadi silahkan nanti desa bisa berkoordinasi dengan kabupaten untuk penyelesaian peta batas desanya. Karena penyelesaian peta batas desa tidak bisa dilakukan sendiri oleh desa, tapi harus dengan kabupaten juga gitu. Ya Pak ya. Oke. Yang terakhir itu dari Gualemo ya Pak ya. Gualemo tadi menanyakan apakah bisa Kemendagri mengeluarkan surat edaran terkait dengan penataan desa ya. Jadi perlu kami sampaikan ya Pak bahwa yang namanya penataan desa itu adalah bukan suatu kewajiban ya. Itu usulan ya. Usulan dan kebutuhan daerah. Kalau surat edaran dari pusat itu adalah seperti suatu kewajiban yang kita harapkan dari atas gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk penataan desa, pemekaran itu tidak ada Pak. Kita tidak akan pernah mengeluarkan surat edaran bahwa hayu mekarkan atau hayu gabungkan gitu. Enggak. Mungkin yang dimaksudkan adalah ketika dilakukan penetapan tadi. Tadi yang saya tangkap salah satunya adalah memungkinkan nggak itu menggunakan dana desa karena dari kabupaten ada keterbatasan dana. Ini mungkin bicara skala prioritas penggunaan anggaran, kebijakan dan seterusnya. Mbak Ayu boleh memberikan respon atau mungkin boleh juga untuk tidak memberikan respon, khawatirnya nanti salah kamar kan gitu. Mangga Mbak Ayu. Iya, mudah-mudahan tidak salah kamar ya Pak ya. Tapi untuk ini untuk penataan desa itu tidak dengan dana desa, fix itu. Untuk penataan desa tidak dengan dana desa, itu fix ya Pak ya. Termasuk pemetaannya. Termasuk kalau pemetaan ya, kalau penetapan dan penegasan batas desa, saya sudah coba share screen ya. Bisa dilihat ada arahan Presiden ya dalam Ratas Kebijakan Satu Peta pada tanggal 6 Februari tahun 2020 yang saya tandain warna merah ini. Di situ arahan Presiden mengatakan bahwa Presiden meminta untuk penyusunan peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan dana desa untuk mempercepat penetapan batas administrasi desa. Ya. Nah, ini karena bentuk keprihatinan Presiden karena dari 85 peta tematik yang masuk dalam geoportal kebijakan Satu Peta, hanya peta desa dan peta kelurahan yang hingga saat ini masih belum selesai dan jumlah penyelesaiannya masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Jadi artinya ruang itu sudah diberikan oleh Presiden, cuma kita mesti melihat peraturan Menteri Keuangan kalau gitu ya. Iya, kita ruang itu sudah diberikan ya, itu sudah diberikan dan untuk penggunaan dana desa ini dalam penyelesaian peta batas desa kembali lagi kepada kebijakan internal juga dari kepala daerah. Kalau itu menjadi hal yang penting bagi daerah, silahkan gitu Pak. Ya, karena Presiden juga sudah secara resmi mengatakan dan kita tinggal menunggu sebenarnya. Begitu. Artinya ketika ada goodwill atau political will dari kepala daerah, dia bisa melakukan koordinasi kepada teman-teman di desa, ada kebutuhan ini dan seterusnya, anggaran dari kabupaten sangat terbatas dan seterusnya, memungkinkan untuk teman-teman di desa dalam RAPBDes-nya itu mempersiapkan atau mengalokasikan anggaran untuk penetapan batas itu tadi ya Mbak? Ya, begini Pak,
Kalau untuk penyelesaian peta batas desa itu dari kabupaten itu juga harus menganggarkan penyelesaian peta batas desa ini, ya, dalam hal misalkan penyediaan alat, ya, penyediaan alat misalnya di samping dengan tim, ya, tim tadi. Nah, kalau untuk di desa sebenarnya yang dianggarkan itu adalah musyawarahnya dan tim atau masyarakat desa yang survei, yang melakukan penegasan batas desa, yang itu kan ke lapangan, Pak Suryo. Jadi itu kan pasti adalah uang lelahnya, ya, honornya gitu. Kemudian rapat-rapat, sebenarnya itu yang dianggarkan di desa, bukan teknis. Mbak Ayu, ini menarik ini. Kemarin kita di hari Jumat itu kita ada acara tiap pagi, sarapan SDGs desa. Salah satunya adalah mengangkat ada satu kepala desa yang mengalokasikan dana bantuan langsung tunai itu untuk membangun database desa, termasuk geospasial, dia melibatkan GIS dan seterusnya, ahli untuk pemetaan dan seterusnya. Sebenarnya pola-pola seperti itu sangat memungkinkan untuk kemudian desa sudah memprepare nih, kalau butuh datanya sudah ada dan dia bisa melakukan pengalokasian dengan cara masing-masing desanya. Kira-kira kayak gitu kah? Tadi Bapak mengatakan BLT. Ya, jadi gini, yang menarik kemarin adalah bantuan langsung tunai itu dialokasikan untuk anak-anak muda yang kalau kemudian mereka kerja fisik, itu kan rata-rata nggak tertarik tuh, Mbak. Artinya kalau suruh ikut nyangkul, suruh ikut berbenah jalan dan seterusnya, kan anak-anak muda itu kan cenderung tidak akan tertarik untuk masuk ke wilayah itu. Nah, si kepala desa ini kemudian mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai kepada anak-anak muda ini untuk melakukan pendataan. Jadi pendataan mulai dari jumlah pohon, jumlah penduduk, sampai ke batas desa, potensi desa dan seterusnya dalam bentuk untuk keperluan data digital. Dan dia mengalokasikan anggaran untuk kemudian honor dari tenaga yang expert di bidang GIS. Jadi akhirnya mereka punya data, mereka punya petanya, bahkan ketika diminta warga yang perlu mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan bantuan dari tempat lain, itu dengan data digital yang dia punya itu cukup 5 menit udah langsung keluar, oh namanya ini, warga RT ini dan seterusnya. Jadi itu kemarin sempat kita ajak untuk diskusi, menyampaikan, bahkan kemudian membuat buku profil dan seterusnya. Kenapa kita angkat itu? Karena menurut kita ada dalam tanda petik kecerdikan. Artinya kepala desanya cerdik nih, anggarannya dipakai dari bantuan langsung tunai, tetapi tidak dalam untuk keperluan fisik. Nah, keperluannya adalah non fisik, membangun database. Itu sangat menurut saya inspiratif itu, Mbak. Iya, inspiratif tapi kurang tepat, Pak. Kurang tepat dalam hal ini. Maksudnya dalam Permendagri 20 ya tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu kan ada ada khusus terkait dengan bidang belanja untuk pertanahan ya Pak ya. Jadi jangan ambil dari BLT itu. Sebenarnya sudah ada akun rekening ya yang disediakan, yaitu kalau nggak salah 1.5.07 itu tentang penentuan penegasan pembangunan batas patok tanah desa misalnya itu sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya ngambil dari BLT ya saya kok nggak berani bilang itu benar, itu keliru karena sebenarnya sudah kalau target kalau target BLT kan sebenarnya lebih pada bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang secara ekonomi membutuhkan. Bahwa kemudian diberikan pekerjaan apa, itu kan pilihan yang lain kan itu. Nah, saya sih melihatnya di situ aja, bahwa kemudian diberikannya pekerjaan itu tidak kemudian harus
merapikan jalan, tidak Ya. kemudian harus melakukan hal yang fisik, tapi kemudian ada yang non fisik. Tapi oke, itu menurut saya sih ada semangat desa yang perlu kita apresiasi. Ini yang menurut saya karena kayak Mama Peta dan seterusnya, kalau kita bicara Google Map pun sudah sangat detail bicara titik-titik dan seterusnya. Jadi berharap ada bagian-bagian itu yang akan lebih memudahkan untuk target batas desa. Jangan sampai karena urusannya administratif nih harus ke sini yang kemudian mungkin akhirnya seperti Bu Alimo tadi, kami nggak punya anggaran, ya enough. Begitu nggak punya anggaran kan udah nggak bisa apa-apa. Bu Yayu mau menambahkan? Izin Mbak Ayu. Oh iya Bu Yayu, silakan. Mungkin yang dimaksud Pak Koco tadi untuk uang yang untuk tenaga tadi ya, untuk anak-anak muda, tadi mungkin masuknya itu sebenarnya di padat karya tunai, Pak. Oh iya. Padat karya tunai itu bisa. Jadi memang padat karya tunai desa. Ya, karena PKTD. Dana desa itu adalah memang diprioritaskan sekarang ini untuk BLT dana desa, karena itu BLT kemudian padat karya tunai untuk meningkatkan perekonomian di desa. Gitu. Ya, betul. Itu saja tambahkan. Terima kasih. Betul. Padat karya tunai desa yang kemudian dari database itu untuk mencari data siapa yang harus dapat bantuan, siapa yang tidak tumpang tindih kayak kemarin kan ada satu orang bisa dapat beberapa, itu dengan cara masuknya akunnya ada di padat karya tunai, bukan langsung di BLT-nya. Ya. Oke, ini nggak terasa udah sampai di ujung. Mbak Ayu masih ada yang ingin ditambahkan? Mas Wira, silakan kalau ada yang akan ditambahkan. Maka tentang 3 tahun tadi Mas Wira. Monggo Mas Wira. Baik, mohon izin Bu Kasubdit merespon atau menambahkan apa yang disampaikan Pak Ikhwan Pratama tadi terkait dengan 3 tahun. Jadi sebetulnya desa persiapan itu berjalan seperti apa yang disampaikan Bu Kasubdit, dan menurut PP 43 pasal 10 dan 11 itu kan tertulis 3 tahun. Nah, cuman di mana titik akhirnya? Titik akhirnya adalah yang seperti disampaikan Bu Kasubdit tadi. Ketika tim penataan desa tingkat kabupaten menyatakan layak, berarti ranah dari perjalanan desa persiapan sudah clear. Masuklah di ranah pemerintah daerah untuk menyusun legislasinya, peraturannya, yaitu bentuknya ranperda. Di sini kami Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa juga sudah mengeluarkan kebijakan. Jadi mohon izin nanti bisa koordinasi dengan provinsi mungkin atau mungkin dengan kabupaten lain. Kami sudah pernah keluarkan surat nomor 145/4093 BPD terkait dengan penegasan terkait ketentuan penataan desa. Itu tanggal 15 September 2020. Ya, di situ disebutkan bahwasanya makna dari 3 tahun itu ketika tim penataan desa tingkat kabupaten menyatakan layak bagi desa persiapan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan proses desa persiapan yang masih berjalan di provinsi? Nah, apakah sudah dikeluarkan kajian tersebut? Kan begitu. Nah, kalau misalnya masih belum, berarti kan bicaranya belum layak. Terlebih misalnya ada permasalahan batas daerah. Batas daerah belum clear, tapi sudah ada namanya proses desa persiapan. Tadi makanya saya sampaikan di awal, bahwasanya penataan desa dalam hal ini pemekaran, itu kita bicara proses harus sesuai. Persyaratan pun harus sesuai. Karena apa? Kita khawatir dari ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota, ketika memproses pemekaran, katakanlah seperti itu. Pemekaran namun tidak disertai dengan kelengkapan syarat atau kesesuaian tahapan, itu nanti masuk ke provinsi ada kemungkinan ditolak. Dan problemnya adalah ketika ditolak oleh provinsi, maka desa yang bersangkutan atau desa persiapan atau desa induk yang bersangkutan itu baru bisa berproses lagi untuk diusulkan pemekaran 5 tahun ke depan. Nah, itu saya khawatir nanti akan menimbulkan permasalahan tersendiri yang akan menyandera teman-teman kabupaten kota. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih baik kita, saya akan lebih lambat tapi lebih pasti. Itu jauh lebih baik. Jadi cek kembali persyaratannya
Bagaimana Iya. tahapan-tahapannya gitu. Ya Pak. Artinya, artinya tadi ketika kemudian provinsi itu menyatakan tidak layak, itu kemudian diajukan baru bisa 5 tahun setelah itu. 5 tahun. Jadi ketika ditolak oleh gubernur, mereka bisa berproses lagi untuk melakukan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa 5 tahun ke depan. Jadi begitu Pak. Oke. Artinya itu bagian yang teman-teman di kabupaten mesti paham betul, sadar betul untuk jangan sampai ketika nanti itu diproses ternyata provinsi melakukan provinsi menilai itu tidak layak karena kemudian harus 5 tahun lagi baru bisa diajukan. Kira-kira gitu Mas? Betul. Nah, terus kemudian ada tadi sempat disampaikan bahwasanya bagaimana dengan keuangannya 30%. Jadi kita bicara penataan desa makanya diawali dengan musyawarah desa. Jadi ketika pemerintah kabupaten kota ingin mengusulkan untuk dilakukan penataan desa, dia akan bertanya kepada masyarakat desa melalui Musdes, setuju nggak kalau kalian melahirkan anak? Kasarannya begitu. Diminta komitmen terkait dengan persetujuan tersebut. Kalau misalnya dinyatakan oleh Musdes tidak setuju, tidak bisa dipaksakan. Tapi ketika dinyatakan setuju, maka akan ada konsekuensi. Konsekuensi dari desa induk untuk siap support, baik dalam kondisi normal ataupun mungkin dalam kondisi yang luar biasa. Seperti kita alami saat ini, ada kondisi pandemi. Semua terhambat, semua terlambat, semua tertunda. Jadi ada kemungkinan desa persiapan yang sekarang ini mau menuju kepada desa definitif, dia harus menunda, harus tertunda. Ada waktu yang terlewatkan. Nah, terus bagaimana dengan keuangan yang ada? Maka desa ini harus siap support. Yang 30% tadi ya? 30% tadi. Saya ngambil contohnya seperti ini. Katakanlah kita berikan ke desa, namun tidak pada tanggal 30 Juni, mungkin terlewat. Maka ada rentang waktu untuk nyampe ke tahun berikutnya, itu menunggu juga. Dan itu harus dialokasikan melalui APBD Desa Induk. Pertanyaannya kalau mereka tidak mampu bagaimana? Saya akan balik bertanya, kenapa dimekarkan kalau tidak mampu? Kan Artinya sebenarnya kabupaten kalau berpikir untuk pemekaran dan seterusnya, itu yang paling penting adalah komitmen dari desa induk dan kemudian musyawarah dari masyarakat desa. Betul. Jangan sampai ketika musyawarahnya tidak dilakukan atau kemudian dilakukan ala kadarnya, desa induk juga tidak diberikan penjelasan secara detail, maka pada saat proses kemudian dilakukan verifikasi dan seterusnya mungkin akan ditemukan bahwa masyarakat sebenarnya nggak setuju dan seterusnya, itu akan menjadi potensi untuk kemudian tidak disetujui. Kira-kira gitu Mas Wira? Betul sekali Pak Koco. Bahkan nanti dalam forum klarifikasi yang akan dipertemukan antara provinsi, tim penataan desa tingkat provinsi dengan tim penataan desa tingkat pusat, kami akan cecar itu. Ketika bicara Musdes, mana berita acaranya, mana absensinya, siapa yang tanda tangan, bagaimana notulanya, itu akan kita kejar. Sedikit ada hal yang kurang pas, maka kami akan pending. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan tolak, Pak. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan tolak. Ketika berita acara, absensinya dan seterusnya, ada yang mungkin agak meragukan, dilakukan verifikasi pada yang tanda tangan, terbukti ada satu bahwa dia tidak pernah tanda tangan, akan langsung ada penolakan. Betul. Oke. Sampai ke detail itu nanti proses klarifikasi. Dan perlu kejujuran ya Mas ya? Iya. Harus itu Pak Koco. Iya. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi Mas Wira? Mbak Ayu? Saya rasa buka submit ya. Mungkin nanti bisa berkembang lagi. Ya, nanti lanjutkan aja. Oke, ini Mas Saikul masih penasaran, minta waktu 1 menit 2 menit, jangan lebih dari 2 menit, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya cuma ingin menyampaikan Pak, Pasaman Barat 19 peta desa sudah selesai Pak. Kita ingin juga mensupport target nasional mungkin dari 74.000 dari Pak ya desa, baru sekitar 700-an tadi yang selesai Pak. Jadi kami Pasaman Barat kebetulan sekarang sedang penataan dan mungkin seperti bocoran dari Bu Ayu tadi ada sekitar bulan Maret atau April Pak. Jadi yang 72 desa persiapan itu mungkin kami juga ingin menyelesaikan Pak, karena tinggal sedikit lagi Pak. Karena ketika itu sudah desa persiapan, sudah penetapan,
dan penegasan Pak, tinggal untuk pengesahan saja Pak, karena di pengesahan nanti harus ada kode desa di petanya itu Pak. Jadi kita Pasaman Barat siap untuk mendukung target dari Bapak Presiden mungkin Pak. 72 desa itu kami siap mungkin tahun sekarang Pak, kalau selesai desa persiapan kami tahun sekarang, paling lama tahun besok kami janji Pak sudah selesai. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saikul. Ini teman-teman Mbak Ayu, Mas Wira dapat dukungan ini dari kabupaten. Oke, Mas Iwan ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya Pak, mungkin terima kasih juga atas jawaban dari Pak Wira, Bu Ayu, terkait dengan masalah masalah anggaran yang 30%. Kami juga sudah terima surat dari Kemendagri pada bulan September tahun 2020 ya Bu. Cuman di sini pada surat itu tidak dinyatakan betul bahwasanya hitungan 3 tahun itu semenjak Perbu Pemekaran Nagari atau desanya itu diterbitkan sampai dengan keluarnya kajian dari tim penataan desa bahwasanya desa tersebut layak untuk diusulkan menjadi definitif. Tetapi rekan-rekan perangkat desa di lapangan menanyakan bagaimana status kami setelah 3 tahun ini dinyatakan layak untuk definitif. Apa kerja kami berikutnya dan bagaimana status kami? Itu maksud pertanyaan yang tadi Bu. Oke. Untuk yang 3 tahun itu sendiri kami juga sudah paham karena sudah ada terima surat dari Kemendagri pada bulan September tahun 2020. Ya, kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan penataan desa ini bisa berjalan dengan lancar. Satu lagi Bu, mungkin ada yang tertinggal tadi terakhir. Saat ini kita sedang melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa di seluruh desa di Kabupaten Nagam. Dalam hal ini kami mohon kiranya nanti ada bantuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk bisa membuatkan surat atau edaran bahwasanya untuk mewajibkan penetapan dan penegasan batas desa ini dan mungkin ada sanksi yang diberikan kepada desa yang tidak mau melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa. Karena dalam hal ini sekarang ini desa itu berpikiran kita kan tidak pemekaran, mengapa kita harus melakukan penetapan dan penegasan batas desa? Mungkin itu Pak Sugetjo. Oke, terima kasih, luar biasa ini banyak sekali masukan inputnya. Jadi semangat malam mingguan desa salah satunya ketika kita rilis pertama kali itu adalah bahwa ada semangat untuk kemudian mencoba menggali informasi atau dalam tanda petiknya ini teman-teman di Kementerian Dalam Negeri khususnya Bina Pemdes itu siap membuka diri untuk belanja permasalahan di lapangan. Kira-kira kayak gitu. Semangat awal waktu itu lebih pada bagaimana mencari konklusinya, bagaimana mencari titik temu, bagaimana membantu menyelesaikan problematika yang ada di lapangan. Sudah di penghujung acara, silakan Bu Ayu, Pak Wira, closing statement, mungkin memberikan respon sekaligus closing statement. Cukup Mbak Ayu saja atau berdua dengan Mas Wira, monggo silakan. Iya, saya ingin merespon soal surat edaran tadi Pak. Ya, monggo. Mewajibkan penegasan dan penetapan batas desa. Sebenarnya setiap tahun kami membuat surat edaran terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa Pak. Setiap tahun kami siapkan. Yang terakhir kalau nggak salah di bulan September ya, September 2020 kita sudah bersurat pada
seluruh gubernur dan bupati wali kota dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa ini. Kita mendorong selalu setiap tahun itu. Nah, ya. Namun kalau terkait sanksi memang tidak ada sanksi yang diberikan kepada desa yang tidak melakukan penetapan dan penegasan batas desa ini gitu ya. Tapi itu adalah merupakan suatu kebutuhan dan daerah. Jadi kami tidak bisa, Permendagri tidak bisa memberikan sanksi ya Pak ya. Ya, Permendagri tidak. Atau mungkin tadi yang saya tangkap lebih pada surat edaran itu untuk desa-desa supaya melakukan terlibat aktif dalam penetapan dan penentuan batas desa. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi adalah ada juga teman-teman di desa yang beranggapan karena tidak melakukan pemekaran, jadi nggak perlu nih bikin urusan-urusan itu. Mungkin Mas Iwan tadi semacam butuh energi tambahan, dukungan dalam bentuk dokumentasi surat kepada kepala desa. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Jadi memang trennya ya Pak ya, trennya yang kami lihat itu daerah-daerah yang melakukan penetapan dan penegasan batas desa adalah daerah-daerah rata-rata daerah-daerah yang melakukan pemekaran, ya atas dasar kebutuhan karena mau mekar mereka mengurus ini gitu. Nah itu suatu pemahaman yang keliru, makanya saya bolak-balik dari tadi mengatakan, hayu selesaikan, hayu lihat urgensi peta batas ini. Mau konflik berapa banyak lagi yang akan muncul kalau di daerah kalau batas desa belum juga selesai. Belum lagi kita bicara batas desa yang berada di kawasan hutan yang ada hak pengelolaan hutan. Belum kita bicara lagi batas desa di kawasan pesisir, di kawasan perkebunan. Belum kita bicara tentang batas desa adat. Banyak sekali tipe-tipe konflik terkait dengan peta batas desa. Jadi tolong teman-teman daerah, provinsi, kabupaten kota, dan desa, tolong hilangkan pemikiran bahwa membuat peta batas desa itu hanya karena ingin melakukan pemekaran. Itu adalah pemikiran yang salah, yang keliru ya Pak. Tolong Pak Poco, tolong ya sampaikan juga terus ini kepada daerah. Ya. Oke. Tuh, ya. Oke, jadi artinya memang ada frame yang kurang pas ketika bicara batas ini, karena mungkin ada semangat ingin memekarkan baru mikir batas, tapi ketika tidak ada semangat memekarkan juga malas mikir batas, kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mas Wira, ada yang ingin ditambahkan? Sedikit mungkin mau izin Bu Kasubdit. Memang benar terkait dengan kewajiban kita untuk menyelesaikan peta batas tidak ada sanksi, tapi bukan berarti ini akan stagnan seperti itu. Kita sama-sama memahami dalam hal pengalokasian dana desa itu ada indikator formula. Indikator formula itu dijawab melalui luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan letak geografis. Yang keempat item itu bisa dijawab dengan pasti itu hanya dengan peta batas desa. Jadi ke depan tidak menutup kemungkinan akan terhold terkait dengan dana desa apabila tidak clear peta batas desanya. Tidak menutup kemungkinan. Karena di tingkatan pemerintah pusat juga sudah mulai gerah ketika kita bicara pengalokasian dana desa hanya berdasarkan sampling. Itu kan nggak pas juga kita bicaranya kan begitu. Makanya kita bicara yang pasti adalah melalui peta batas desa. Jadi inputting atau informasi terkait ini sangat dinamis Pak Ikhwan dan teman-teman semua yang hadir di sini. Bukan berarti nanti tidak ada mekanisme atau instrumen yang bisa dijalankan tanpa ada reward and punishment. Jadi mungkin itu tambahan saya Bu Kasubdit, walaupun ini kita bicara forecasting ke depan ya Pak Ikhwan ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu karena regulasi ini akan selalu dinamis untuk mencapai transparansi dan ketertiban kita dalam pelaksanaan penyerapan alokasi dana desa. Jadi begitu. Terkait dengan penataan tadi, apa yang dilakukan oleh perangkat desa persiapan setelah 3 tahun, kan begitu. Jadi saya sampaikan, saya nggak salah memaknai adalah pertama ketika dia sudah definitif, dia dilepas dengan hormat.
karena dia sifatnya hanya fungsional ketika proses persiapan. Nah, kalau proses menunggu bagaimana? Dia tetap ada. Maka peran kabupaten di sini untuk memperpanjang. Jadi itu tambahan informasi dari kami, sedikit informasi bagi teman-teman semua ketika ingin melakukan penataan desa. Dalam ini yang paling tren adalah pemekaran desa. Tolong terkait dengan proses dan juga persyaratan dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Agar apa? Agar kita semua senang. Nanti kabupaten senang, provinsi senang, kami pun di pusat senang ketika itu menghasilkan sebuah desa baru. Jangan dimulai dengan sesuatu yang kurang pas. Nanti akhirnya semua tidak senang. Nanti kabupaten akan disandra oleh masyarakat, akhirnya provinsi akan disandra oleh kabupaten, begitupun sampai dengan pusat. Mungkin itu Pak Koco Bukasubdit, mohon izin. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, tambah 15 menit. Udah tambah jadi 20 menit. Oke, luar biasa. Malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri akan semakin menarik dengan tema-tema atau topik-topik yang coba kita diskusikan lebih lanjut nanti dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri dan juga sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman kerabat desa semua yang mengikuti acara ini. Jangan lupa agendakan kalau kebetulan sedang tidak ada acara keluarga, agendakan untuk menyaksikan malam mingguan desa setiap 18.30 sampai 20.30, jadi 2 jam. Ini kita ngobrol nggak terasa 2 jam, tapi mungkin akan kita evaluasi apakah 18.30 atau kita genapkan di jam 19 karena kadang-kadang di Indonesia Barat jam-jam itu jam-jam menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, sampai di sini kerabat desa Indonesia yang berbahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan responnya di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan juga perlu saya sampaikan bahwa dokumentasi acara ini akan menjadi lebih gampang dicari. Itu kita siapkan channel khusus untuk dokumentasi acaranya dengan nama channel Malam Mingguan Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Jadi tinggal dicari, ada channel khusus yang itu isinya dokumentasi semua acara kita, dan acara kita hari ini sudah acara yang episode ke-31. Jadi kalau seminggu sekali itu sudah 31 minggu, jadi sudah lebih dari setengah tahun, nggak terasa ini sudah berjalan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih luar biasa Mbak Ayu sudah mengorbankan waktu malam mingguannya, Mas Wira juga malam mingguannya terganggu, tetapi saya yakin apa-apa yang disampaikan ini akan menjadi manfaat untuk desa dan menjadi bagian yang akan lebih memudahkan kita memuliakan desa-desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.